Dan STY sangat menantikan dia, tapi sama sekali tidak ada jawaban apapun. Bahkan belakangan diketahui Elkan Bagot itu melakukan liburan bersama kekasihnya. Tak pantas ada jadi WNI lagi. Elkan Bagot bela diri usai dicoret seumur hidup dari timnas. PSSI dan Shin Tae-yong klarifikasi mendadak. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Tak pantas ada jadi WNI lagi. Elkan Bagot bela diri usai dicoret seumur hidup dari timnas. PSSI dan Shin Tae-yong klarifikasi mendadak. Habis sudah karir Elkan Bagot. Shin Tae-yong nekat ngomong gini ke media soal polemik Elkan Bagot. Rasa nasionalismenya sudah hilang. Sangat indisipliner. Berikut faktanya. Back Ipswich Town, Elkan Bagot tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Apakah ini karena kualitas Bagot yang dinilai kurang, atau ada masalah pribadi antara bek berusia 21 tahun ini dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong? Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Patut diketahui, Shin Tae-yong baru saja mengumumkan 22 nama pemain yang akan mengarungi 2 laga krusial tersebut. Timnas Indonesia dijadwalkan bertarung melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Namun tidak ada nama Elkan Bagot. Berikut 2 alasannya. Pertama, mungkin saja Shin Tae-yong telah menetapkan pilihannya untuk 3 posisi di lini belakang timnas Indonesia. Kombinasi Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner tampaknya menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada masalah pribadi antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot? Spekulasi ini muncul setelah Shin Tae-yong terlihat kesal ketika ditanya oleh jurnalis mengenai ketersediaan Bagot dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 antara timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 pada 9 Mei 2024. Shin Tae-yong dilaporkan marah karena Ipswich Town dan Elkan Bagot tidak merespons panggilan PSSI, padahal tenaga Bagot sangat dibutuhkan dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1 bagi timnas Indonesia U23 tersebut. Untuk Elkan, mungkin bisa dari media Indonesia yang mengikuti jadwal seperti apa mungkin bisa cari tahu sendiri, ucap Shin Tae-yong dengan nada tajam pada Rabu, 8 Mei 2024. Kala itu, di saat pasukan Shin Tae-yong sedang berjuang mati-matian untuk meraih tiket Olimpiade Paris, Elkan Bagot justru terlihat berlibur dengan kekasihnya di Maladewa. Shin Tae-yong pun sangat marah. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah rasa nasionalisme Elkan Bagot sudah tidak ada untuk timnas Indonesia? Ayo teman-teman, tulis pendapat kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Shin Tae-yong telah memanggil para pemain terbaiknya untuk memastikan kemenangan dalam 2 laga tersebut. Jika Indonesia memenangkan setidaknya 1 pertandingan, mereka akan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 22 pemain yang dipanggil, 5 diantaranya berposisi sebagai bek tengah, Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, Jordi Amat, JDT, Justin Hubner, Cerezo Osaka, Rizky Ridho, Persija Jakarta, dan Jay Itzes, Venezia FC. Dengan absennya Bagot, publik kini menantikan susunan pemain yang akan diturunkan oleh Shin Tae-yong melawan Irak. Menurut Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, Shin Tae-yong berencana memanggil 2 pemain tambahan untuk laga melawan Irak dan Filipina. Apakah Elkan Bagot akan masuk daftar? Hanya waktu yang akan menjawab. Jadwal pertandingan timnas Indonesia versus Tanzania. Persiapan membakar semangat jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sambutlah laga epik antara timnas Indonesia dan tim tangguh peringkat 119 dunia, Tanzania.
Pertandingan yang akan mengguncang Stadion Madia ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 2 Juni 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan persiapan tak kenal ampun menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan sekadar pertandingan persahabatan. Laga ini merupakan bagian penting dari persiapan timnas Indonesia sebelum menghadapi dua laga krusial di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Strategi Shin Tae-yong. Siap turunkan kombinasi terbaik? Dengan jeda waktu hanya 4 hari dari laga melawan Irak, akankah pelatih Shin Tae-yong mempertaruhkan pemain terbaiknya? Kita tunggu strategi jitu dari pelatih 53 tahun ini yang diprediksi akan mencoba perpaduan pemain utama dan pelapis untuk memastikan kemenangan. Sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, sebelumnya sudah membocorkan rencana laga uji coba ini. Saat itu, lawan yang akan dihadapi masih menjadi misteri. Sempat muncul spekulasi bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada 2 Juni 2024. Namun, kini semua terungkap, skuad Garuda akan bertarung melawan Tanzania, tim kuat dari Afrika Timur. Tanzania, lawan tangguh dengan pemain berkelas dunia. Tanzania, dengan julukan Taifa Stars, menjadi lawan yang ideal untuk persiapan timnas Indonesia. Tim yang saat ini duduk di peringkat 119 dunia ini memiliki banyak pemain yang berkarier di Eropa, menjadikan mereka ujian sempurna sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar di kualifikasi. Ini bukan kali pertama timnas Indonesia berhadapan dengan Tanzania. Pada tahun 1997, skuad Garuda sukses menaklukkan Taifa Stars dengan skor 3-1 di Stadion Siliwangi, Bandung, lewat 2 gol spektakuler Kurniawan Dwi Yulianto dan 1 gol dari Fahri Husaini. Jangan lewatkan jadwal timnas Indonesia versus Tanzania. Hari Minggu, 2 Juni 2024. Waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Persiapkan diri Anda untuk mendukung timnas Indonesia dalam laga pemanasan yang memicu adrenalin ini. Satu tujuan, satu tekad, menuju Piala Dunia 2026. Update terbaru kabar Elkan Bagot teman-teman. Respons PSSI ditanya penyebab Elkan Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, dengan tegas menolak bicara soal Elkan Bagot yang tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Sumarji hanya menegaskan bahwa pemilihan pemain didasarkan sepenuhnya pada kebutuhan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pada Kamis, 16 Mei 2024, sore WIB, Shin Tae-yong mengumumkan daftar 22 pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Namun, dari daftar tersebut, nama bek tangguh Elkan Bagot tidak tercantum. Absennya Elkan Bagot memicu gelombang spekulasi di kalangan publik. Banyak yang berpendapat bahwa bek jangkung ini ditepikan karena tidak merespons panggilan timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Saya tidak akan komentar soal itu, tegas Sumarji kepada wartawan, Kamis, 16 Mei 2024. Soal kenapa beberapa nama tidak dipanggil, itu sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan tim di masing-masing posisi, lanjutnya dengan tegas. Bukan hanya Elkan Bagot yang absen kali ini. Pemain-pemain langganan seperti Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, dan Mark Klok juga tidak dipanggil. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Sebelum melakoni laga penting itu, skuad Garuda akan menjalani laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia pada Minggu, 2 Juni 2024. Laga melawan Irak dan Filipina ini bukan sekadar pertandingan biasa. Jika timnas Indonesia mampu meraih setidaknya 1 kemenangan, skuad Garuda akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Ayo Garuda! Ini adalah momen penting yang harus dimaksimalkan. Kabar mengejutkan teman-teman. Kevin Dix dan Mees Hilgers gagal masuk skuad timnas Belanda di Euro 2024, segera gabung timnas Indonesia.
Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, baru saja menghebohkan jagat sepak bola dengan mengumumkan 30 pemain yang akan berlaga di Euro 2024. Namun, dari daftar ini, dua nama besar yang diharapkan publik, Kevin Dix dan Mees Hilgers, tidak muncul. Kabar ini langsung menjadi sorotan panas di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Pada Jumat, 17 Mei 2024, dini hari WIB, KNVB dengan gegap gempita mengumumkan nama-nama besar seperti Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, dan bahkan pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijers. Namun, absennya Kevin Dix dan Mees Hilgers, yang juga memiliki darah Indonesia, menjadi sebuah tamparan keras bagi penggemar setia mereka. Dix dan Hilgers yang telah berjuang mati-matian untuk menembus skuad de Oranje, kini harus menerima kenyataan pahit. Padahal, alasan ini juga yang membuat keduanya enggan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Kevin Dix, yang pernah dipanggil untuk membela timnas Belanda U19, U20, hingga U21, kini bermain untuk FC Copenhagen namun tetap belum mendapatkan kepercayaan di tim senior. Nasib serupa juga menimpa Mees Hilgers, bek tangguh Twente FC, yang hanya sekali mencicipi laga di timnas Belanda U21. Dengan situasi ini, akankah Dix dan Hilgers akhirnya memutuskan untuk membela timnas Indonesia? Mengingat begitu banyak pemain keturunan Belanda Indonesia yang telah memperkuat Garuda, seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner, pilihan ini bisa menjadi jalan keluar terbaik bagi mereka. Namun, semua belum berakhir. Dari 30 nama yang telah diumumkan, 4 pemain masih akan dicoret karena Euro 2024 hanya memperbolehkan 26 pemain dalam satu skuad. Hingga batas akhir pendaftaran pada 7 Juni 2024, Dix dan Hilgers masih memiliki secercah harapan untuk dipanggil oleh pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Apakah mereka akan kembali bersinar dan membuktikan diri layak masuk skuad utama? Ataukah takdir akan membawa mereka menuju timnas Indonesia? Kita tunggu drama selanjutnya. Update kabar terbaru teman-teman. Martin Paes dan Kelvin Verdong gabung skuad timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Martin Paes dan Kelvin Verdong gabung timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong baru saja memanggil 22 pemain untuk dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Keputusan Shin Tae-yong yang hanya memanggil 22 pemain mengejutkan banyak pihak. Biasanya, pelatih berusia 53 tahun itu memanggil 25-28 pemain, yang kemudian dikerucutkan menjadi 23 nama. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa sebenarnya ada 24 pemain yang dipanggil. Dua nama lain akan menyusul untuk dipanggil. Harusnya, 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi, kata Sumarji kepada wartawan, Kamis, 16 Mei 2024. Saat ditanya apakah Martin Paes akan mengisi salah satu dari 2 slot tersebut, Sumarji memilih untuk berteka-teki. Teka-teki dulu biar menarik. Makanya tunggu dulu saja. Saya tidak bisa jawab kalau yang itu, soal Martin Paes, lanjut Sumarji. Lantas, seberapa besar peluang Martin Paes dan Kelvin Verdong mengisi 2 slot tersisa? Peluangnya sangat besar. Tanda-tanda itu terlihat dari hanya dipanggilnya 2 penjaga gawang, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Biasanya, sebuah tim dan juga kecenderungan Shin Tae-yong selalu memanggil minimal 3 penjaga gawang ke timnas Indonesia. Karena itu, 1 slot kiper berpotensi diisi oleh Martin Paes. Kiper 25 tahun ini masih harus menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, untuk membela timnas Indonesia. Untuk Kelvin Verdong, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi bakal mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada pekan depan atau 2 minggu lagi. Dengan begitu, fullback kiri Ennece Nijmegen itu masih memiliki waktu untuk perpindahan federasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Kata-kata Martin Paes setelah tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong menimbulkan kontroversi, tidak memanggil Martin Paes ke skuad timnas Indonesia.
Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk tidak memasukkan Martin Paes ke dalam 22 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah mengguncang dunia sepak bola tanah air. Reaksi dari berbagai pihak pun tak terelakkan. Martin Paes, kiper FC Dallas yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, akhirnya buka suara menanggapi keputusan ini. Paes tidak termasuk dalam daftar 22 nama yang dirilis PSSI pada Kamis, 16 Mei 2024 kemarin. Penggemar sepak bola Indonesia sudah lama menantikan aksinya di lapangan setelah ia resmi menjadi WNI, tetapi harapan mereka kandas. Kecewa dengan keputusan tersebut, Paes mengungkapkan perasaannya dalam sebuah postingan di Instagram Stories berlangganan. Ia menegaskan akan berjuang sekuat tenaga untuk segera memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. Sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatnya, tulis Martin Paes pada Jumat, 17 Mei 2024. Sebenarnya, kendala yang dihadapi Paes bukan terletak pada proses perpindahan federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Masalah utama adalah aturan FIFA yang menghambat proses naturalisasinya. Sesuai peraturan FIFA, pemain yang berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim junior atau senior di pertandingan resmi boleh berganti tim nasional. Namun, Paes yang kini berusia 26 tahun pernah bermain untuk timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 saat berusia 22 tahun. Akibatnya, proses naturalisasi Paes harus melewati pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Proses ini memakan waktu dan menyebabkan Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong masih berharap Paes dapat bergabung dengan tim. Bukti nyata dari harapan ini adalah pemanggilan hanya 2 kiper dari 22 pemain yang biasanya 3 kiper selalu disertakan dalam skuad. Harapan terbesar adalah proses naturalisasi Paes selesai sebelum akhir Mei, sehingga ia bisa membela timnas Indonesia dalam pertandingan krusial melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 6 Juni 2024 dan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Indonesia, mari kita doakan agar segala proses ini dapat diselesaikan tepat waktu dan Martin Paes dapat menunjukkan kualitasnya di lapangan, membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Dipanggil timnas Indonesia, Jay Itzes dapat dukungan dari Venezia. Semangat Garuda! Venezia dukung Jay Itzes berjuang untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Klub Italia, Venezia, dengan penuh kebanggaan memberikan izin kepada bek tangguh mereka, Jay Itzes, untuk membela timnas Indonesia dalam 2 laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya mengizinkan, Venezia bahkan memberikan dukungan penuh dan doa terbaik untuk Jay dan tim Garuda agar meraih hasil gemilang di lapangan. Pada Kamis, 16 Mei 2024, PSSI mengumumkan daftar 22 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penentuan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda siap menghadapi tantangan berat melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Kedua laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jay Itzes, bek tangguh yang telah menunjukkan performa luar biasa, kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Klub Serie B, Venezia, dengan antusias mendoakan kesuksesan pemain keturunan Belanda Indonesia ini bersama pasukan Garuda. Bek Venezia FC, Jay Itzes, telah dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian pernyataan resmi Venezia yang dikutip dari laman resmi klub pada Jumat, 17 Mei 2024. Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Kedua pertandingan akan dimainkan di kandang sendiri di ibu kota Jakarta. Semoga berhasil, Jay, lanjut pernyataan resmi tersebut. Jay Itzes telah mencatatkan debut yang mengesankan saat timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di SUGBK pada 21 Maret 2024. Ia bahkan sukses mencetak gol dalam kemenangan gemilang 3-0 atas The Golden Stars di Maidin National Stadium pada 26 Maret 2024.
Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba internasional melawan Tanzania di Stadion Madia pada Minggu, 2 Juni 2024. Laga ini menjadi persiapan penting untuk memastikan kesiapan tim menghadapi dua laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, Jai Itzes juga tengah fokus membawa Venezia kembali ke Serie A musim 2024 hingga 2025. Saat ini, Venezia sedang menunggu lawan untuk tampil di semifinal playoff Serie B, dan Jai bertekad memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Dengan semangat membara, mari kita dukung Jai Itzes dan Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan mengukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Jai di hatiku.